Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan menyampaikan materi pertama, mata pelajaran praktek akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, adapun materi pertama kita saat ini yaitu ruang lingkup perusahaan dagang. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan menyampaikan tata tertib pembelajaran daring mata pelajaran PPDM. Nah, adapun tata tertibnya yang pertama, siswa diwajibkan menyiapkan sebuah buku jurnal yang akan digunakan sebagai buku catatan dan juga latihan. Yang kedua, siswa diwajibkan mengklik tombol subscribe dan like serta berikan komentar dengan cara ketik nama siswa dan ketik hadir sebagai tanda kehadiran. Yang ketiga, siswa diwajibkan menyimak materi sampai selesai. Yang keempat, siswa diwajibkan mengerjakan tugas di buku yang sudah dipersiapkan dan mengumpulkan tugas ke sekolah tepat waktu setiap tanggal 30. Yang kelima, pengumpulan tugas ke sekolah diwakilkan oleh ketua kelas atau mewakili. Yang keenam, apabila siswa terlambat mengumpulkan tugas, maka nilai tugas akan dikurangi 5 poin per hari. Yang terakhir, apabila siswa tidak mengumpulkan tugas, maka nilai rapot dipastikan tidak tuntas. Nah, itu saja tata tertib pembelajaran daring mata pelajaran untuk PPDM. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, pengertian perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang adalah perusahaan yang dimana kegiatan usaha pokoknya membeli barang dari satu pihak untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk fisik dan nilai tambah barang tersebut. Jadi perusahaan dagang dia kegiatannya membeli barang, disimpan terlebih dahulu, lalu dijual tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Kemudian jenis operasi perusahaan dagang. Jenis operasi perusahaan dagang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jenis perusahaan dagang berdasarkan produk. Jenis perusahaan dagang berdasarkan produk ini yaitu yang pertama perusahaan dagang barang produksi. Perusahaan dagang barang produksi yaitu perusahaan yang memperdagangkan produk bahan baku sebagai bahan dagang pembuatan produk atau alat produksi untuk menghasilkan produk lain. Jadi, perusahaan dagang barang produksi ini menjual bahan baku. Bahan baku maksudnya di sini adalah bahan yang digunakan untuk membuat produk lain. Contoh, menjual tepung, kain. Nah, kalau tepung bisa diolah lagi menjadi makanan. Kalau kain bisa diolah lagi menjadi pakaian. Nah, itulah yang disebut dengan perusahaan dagang barang produksi. Kemudian yang kedua, perusahaan dagang barang jadi, yaitu perusahaan yang memperdagangkan produk final atau dalam bentuk akhir yang siap untuk dikonsumsi. Nah, perusahaan dagang barang jadi ini ya menjual barang yang sudah jadi, barang yang siap pakai. Contoh, sepatu, baju, kan langsung siap pakai. Nah, itulah yang disebut dengan perusahaan dagang barang jadi. Selanjutnya, jenis perusahaan dagang berdasarkan konsumen. 1. Perusahaan dagang besar, yaitu perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar. Selanjutnya, perusahaan menjual barangnya ke sebagian pedagang melalui perantara
yang volume penjualannya cukup besar. Nah, jadi perusahaan dagang besar ini yaitu perusahaan yang langsung membeli produk dari pabrik. Nah, dari pabrik, dia membeli barangnya dari pabrik, lalu menjual ke sebagian pedagang melalui perantara. Jadi tidak bisa pedagangnya yang langsung ke perusahaan dagang besar ini, tapi harus melalui perantara. Contoh, grosir keramik dan grosir Indomie. Di sini Ibu contohkan grosir Indomie. Nah, kalau perusahaan dagang besarnya ini membeli produk dari pabrik pengolah Indomie yang sering kita kenal, misalnya PT Indofood. Nah, Indofood kan pengolah mie kan, Indomie ini kan. Lalu, jadi perusahaan dagang besarnya ini membeli produk dari Indofood. Nah, lalu akan dipasarkan atau dijual barangnya ke pedagang tapi melalui perantara. Nah, itulah perusahaan dagang besar. Yang kedua, perusahaan dagang perantara, yaitu perusahaan yang membeli dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang atau kepada pedagang eceran. Nah, di sini perusahaan dagang perantara ini dia membeli dengan perusahaan dagang besar. Nah, jadi hasil barang yang dibelinya itulah yang akan dijual ke pengecer. Nah, jadi kalau nanti pengecerlah yang membeli ke perantara. Perantara membeli barang tersebut dari perusahaan dagang besar. Nah, yang ketiga, perusahaan dagang pengecer, yaitu perusahaan yang langsung menjual kepada konsumen secara eceran. Contoh Alfamart, Indomaret, dan Swalayan atau lain-lainnya. Nah, jadi pengecer ini dia menjual eceran, satuan barang dan berhubungan langsung dengan konsumen. Kemudian syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang dibagi menjadi dua, yaitu A. FOB shipping point. Nah, di sini maksudnya ialah barang sudah menjadi hak pembeli ketika barang tersebut sudah keluar dari gudang penjual. Artinya, resiko dan biaya transportasi barang tersebut mulai dari gudang penjual sampai ke pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Nah, jadi kalau FOB shipping point ini adalah seluruh yang berhubungan dengan barang. Nah, maksudnya di FOB shipping point ini ialah semua yang berhubungan dengan barang yang sudah dibeli akan menjadi tanggung jawab pembeli, entah itu biaya transportasi atau resiko kerusakan. Kemudian yang kedua, FOB destination point. Nah, di mana barang menjadi hak pembeli ketika telah sampai pada gudang pembeli, sehingga risiko dan biaya transportasi ditanggung oleh penjual, mulai dari gudang penjual sampai gudang pembeli. Nah, kalau FOB destination point ini, semua hal yang berhubungan dengan barang yang diperjualbelikan menjadi tanggung jawab dari si penjual. Nah, kalau tadi FOB shipping point tanggung jawab pembeli, kalau destination point tanggung jawab penjual. Kemudian syarat pembayaran. Nah, syarat pembayaran dalam akuntansi yang pertama di belakang. Nah, yaitu pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh pembeli. Jadi, menerima barang dulu, baru melakukan pembayaran. Yang kedua, di muka. Pembeli membayar seluruh harga barang sebelum barang dibeli diterima. Nah, jadi di muka ini maksudnya pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu, lalu penerimaan barangnya belakangan. Yang ketiga, tunai. Pembayaran dilakukan saat penyerahan barang. Nah, di sini maksudnya
Pembayaran dan penerimaan barang berlaku di saat yang sama, pada waktu yang sama. Nah, di sini Ibu ada menyiapkan beberapa tugas. Yaitu tuliskan masing-masing contoh. Contoh dari perusahaan dagang barang produksi, perusahaan dagang barang jadi, perusahaan dagang besar, perusahaan dagang perantara, dan perusahaan dagang pengecer. Nah, contoh yang saya maksudkan di sini ialah perusahaan yang ada di sekitar kita. Nah, yang Anda ketahui. Nah, untuk jumlah perusahaannya minimal 1. Nah, mau lebih juga boleh. Saya rasa itu saja materi dan tugas yang saya sampaikan pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa ketik nama Anda dan ketik hadir sebagai bukti bahwa Anda sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.